Kisah kembali berlanjut. Huang bersama Jia sedang kasmaran sambil ngemil Amer dan merasa dunia terasa milik berdua, yang lain KPR. Lalu Huang keluar dan menemui Nona Qin. Jia bilang Zuang pergi bersama Qin, dan mengetahui hal itu, Mia langsung terlihat muram. Huang yang tahu Jia sudah mabuk berat langsung dong dia bawa masuk ke kamar. Untuk kelanjutannya kalian pasti tahu dong mau ngapain. Yap, betul, main gaple. Qin dengan entengnya meminta bantuan kemampuan mata dewa milik Zuang. Lalu Zuang yang terlihat marah bilang kalau Qin membohonginya dan sudah merencanakan semuanya, dari penjebakan keluarga Xu, tragedi hutan di Myanmar, dan yang masih anget banget nih, ekspedisi di Mongolia. Padahal selama ini Zuang sudah percaya sekali dengan Qin dan Zuang ingin penjelasannya. Qin bilang kalau dia tidak memanfaatkannya, kejadian berbahaya juga di luar ekspektasinya. Dan Qin juga tidak mau terus untuk berbisnis seperti ini. Namun, Qin tidak bisa menghindarinya. Zuang bilang bisnis ini masih bisa dijalankan, tapi yang penting jujur dan nggak suka ngibul. Zuang tidak mau Qin membantunya sekarang. Ketika Qin akan pergi, Qin bilang tentang kisah Feng Quan, dan Qin ternyata punya gulungan kedua yang menceritakan tentang mata dewa di dalamnya. Lalu mereka melakukan kesepakatan, Zuang besok akan diajak ke suatu tempat untuk membantunya. Sebagai imbalannya, Zuang akan diberi gulungan kedua itu. Zuang sudah dingin kepada Qin, namun dia terpaksa membantunya karena Zuang ingin mengetahui tentang mata dewanya. Di rumah Zuang, Mia sedang mabuk menunggu Zuang. Zuang cerita kalau dia akan pergi ke Yunnan dengan Qin. Mia terlihat sangat kecewa. Zuang ingin memberikan penjelasan, tapi Mia pergi begitu saja. Kakek Gu bilang Mia menunggunya dari tadi dan dia adalah wanita yang baik dan melarang Zuang untuk pergi ke Yunnan. Pagi harinya Huang terus nyengir karena pagi hari dia sudah menyiapkan sarapan. Wah, habis ngapain ini semalam? Mia ternyata akan menyusul ke Yunnan. Jia menyarankan untuk menahan diri dan jangan sering menemui Zuang agar Zuang tersiksa dengan kerinduan. Di tempat lain, Qin mencoba ramah dengan Zuang, namun dia tidak mau basa-basi, banyak bacot, langsung aja pengennya apa. Qin ingin menaikkan harga batu dengan memanfaatkan kedudukan Zuang di asosiasi batu mulia. Jadi mereka membiarkan Zuang membeli batu milik Qin dengan harga tinggi. Lalu keluarga Qin akan menjualnya dengan harga lebih tinggi lagi. Karena pilihan Zuang pasti membuat orang lain ingin membelinya. Top tier sekali pilihan Zuang. Mia sampai di Yunnan. Ding dan kakek Gu ternyata juga ada di Yunnan. Kakek Gu merasa bangga karena Ding sudah memiliki kemampuan dalam dunia pergiokan. Kakek Gu tahu Ding menyukai Mia, namun pasti akan kalah dengan Zuang. Lalu Mia menyusul mereka. Ding bertanya Mia ke Yunnan untuk bertemu dia atau Zuang. Mia tidak ingin menemui Zuang dan dengan pedenya Ding bilang berarti ketemu aku dong. Jelas bukan. Mia menemui Zuang yang sedang dengan Qin. Mia masih terlihat marah. Mia juga bilang Zuang sangat sibuk bahkan di hari ulang tahunnya. Zuang tidak ada waktu sama sekali. Dan sebagai gantinya agar Mia tidak marah, Zuang mengajaknya ke pesta. Namun Mia menjawab dia tidak marah dengan muka ketus. Cewek emang membagongkan, gampang emosi, sulit dimengerti. Dan malah Zuang pergi. Oh halah, tahu Mia emosi, masih aja pergi. Lelang batu giok Yunnan dimulai. Sudah memasuki batu nomor 007 milik keluarga Hao dengan harga pembukaan sebanyak 60 juta yuan atau setara dengan banyak ya. Intinya banyak lah. Tawaran naik menjadi 70 juta. Zuang menawar 100 juta yuan. Lalu ada yang menawar lagi 110, 120. Dan terakhir Zuang menaikkannya 150 juta yuan. Dan naik lagi 160 juta. Hingga harga terjual sebanyak 180 juta yuan. Harga itu sudah mencapai 3 kali lipat. Kemudian karena Zuang merasa sudah melakukan pekerjaannya, dia pergi. Qin melaporkan kepada bos Hao, keuntungan yang sudah didapat sudah mencapai 3 kali lipat. Bos Hao bilang untuk terus memanfaatkan Zuang demi keuntungan mereka. Ini gundul-gundul pacul emang. Dan Qin akan memberikan gulungannya. Qin juga merasa berat karena jauh dari Zuang. Datang seorang begawan giok dari keluarga Nagawa. Panggil saja Rio. Dia sudah berbisnis giok selama puluhan tahun. Dan Rio memuji kemampuan Zuang yang jenius sekali. Memilih batu pasti tidak pernah salah. Dan kemudian dia pergi.
Qin menemui Zhuang dan mengucapkan terima gaji, dan dia akan memberikan barang yang dijanjikan. Lalu Mia ikut nimbrung. Ryo juga memperkenalkan diri ke kakek Gu. Ternyata keluarga Nagawa itu keluarga yang terkenal di dunia pergiokan. Namun mungkin keluarga Nakagawa memiliki agenda terselubung. Mia bilang dia tidak minum alkohol, takutnya ada perampok nanti. Itu sebenarnya nyindir di depan rainya Qin, dan mereka saling nyindir. Zhuang sedang menelpon. Qin bertanya, Mia pergi ke Yunan pasti ada tugas yang membawanya ke sini. Dengan ketus Mia menjawab, ya jelas karena banyak orang yang mungkin melakukan hal-hal aneh dan nekat. Misalnya makan mie lewat hidung. Itu bukan aneh, itu bego. Mia juga bilang, hal-hal buruk pasti akan ketahuan. Mereka saling menyindir tentang kedekatannya dengan Zhuang. Kalau kalian pilih siapa? Mia atau Qin? Kalau aku, dua-duanya dong. Kayaknya masih kuat sih. Huang mengingatkan kalau Mia marah dan Zhuang harus berhati-hati. Karena bahas ngalor ngidul kagak jelas, Zhuang menutup teleponnya. Qin kemudian mengajak agenda mengundang bertemu dengan orang penting. Namun Zhuang menolaknya dan Zhuang pergi ke kamarnya dan Mia disuruh menunggu. Lalu Zhuang chat ke Mia untuk ke kamarnya. Wah, mungkin Zhuang butuh manasin si Johnny. Kemudian Mia masuk ke kamarnya. Tiba-tiba ternyata Zhuang menyiapkan kejutan untuk Mia sebagai ganti karena ulang tahun kemarin Zhuang pergi. Zhuang bilang, Mia adalah sahabat terbaik aku karena dia selalu membantu di saat sulit dan tak pernah pelit. Kemudian mereka meniup kuenya dan Zhuang merangkulnya. Dan tiba-tiba, lah kirain mau cipokan. Qin menepati janjinya, memberikan foto gulungan dari manuskrip yang mereka temukan di Myanmar. Zhuang bilang, kirim WA saja kan bisa. Ngapain aku harus diundang-undang ke sini? Tiba-tiba, Nona Qin memegang tangan Zhuang. Loh, ini kan bukan muhrim, pegang aku saja. Lalu Qin bercerita tentang Feng Quan. Dia menjadi kaya raya karena kekuatan mata dewanya. Namun tiba-tiba Feng Quan jatuh sakit dan kehilangan panca inderanya. Apakah Zhuang akan seperti itu? Lalu Qin pergi. Qin melapor ke Bos Hao tentang Zhuang. Bos Hao bilang untuk tetap mengawasi pergerakan Zhuang. Lalu kakek Gu ingin bertemu empat mata dengan Zhuang. Ding sedikit cemburu karena kakek Gu begitu perhatian dengan Zhuang. Kemudian Zhuang menemui kakek Gu di kos-kosannya. Kakek Gu bertanya apakah ketika mulai memiliki pamor di dunia giok, badannya pernah merasa letih, loyo, lunglai? Zhuang bilang, jawab, ya cuma beberapa kali, tapi sekarang sudah sehat kembali. Lalu kakek Gu tiba-tiba keluar dan bilang, apapun yang terjadi, kakek Gu akan menjadi kakek-kakek. Lah emang udah tua, maksudnya akan terus menjaganya. Mia ternyata sudah menunggu di depan kosannya kakek Gu. Tiba-tiba ada pelayan kosan berteriak melihat mayat. Zhuang dan Mia langsung pergi ke sana. Dan ternyata mayat itu adalah kakek Gu. Zhuang terlihat panik. Mia mencoba menenangkannya dan bilang kalau kakek Gu katanya akan keluar menemui seseorang. Nah, orang itu siapa? Kemudian Zhuang melihat chat di HP kakek Gu. Chat terakhir dari Ryosuke Nakagawa, om-om pengusaha yang ditemuinya saat pesta. Dan perampokan di Pegadaian juga mencatut nama Ryosuke Nakagawa. Namun kalau ini pembunuhan, kenapa Ryo chat terang-terangan dengan kakek Gu? Di suatu tempat, Ryo sedang melihat kotak berisikan mata giok dan kemudian minggat. Ding jelas sangat terkejut mendengar kakek Gu sudah tidak ada. Ding masih tidak percaya kakek Gu wafat karena kemarin mereka masih mabar FF bareng. Kakek memang sudah tua, tapi di luar ekspektasi dia meninggal dengan cara dibunuh. Zhuang merasa bersalah karena dia yang berada di dekatnya. Kemudian mereka berjanji akan menemukan pembunuh kakek Gu. Lalu Zhuang mengingat liontin itu, jodoh antara kakek Gu dan Zhuang. Dan kali ini Ding dan Zhuang menjadi seperti saudara kandung. Qin juga bertanya-tanya siapa pembunuh kakek Gu. Kemudian Toing memberikan informasi kalau polisi belum mengetahui pembunuhnya dan bilang kalau Zhuang juga ada di TKP
ketika tragedi itu terjadi. Ding bilang kemarin katanya mau ngobrol dengan Zhuang tentang kakek Qiming, yaitu kakek Zhuang. Namun sebelum sempat membahas itu, kakek Gu mendapat SMS lalu pergi. Ryosuke memang menjadi kandidat tersangka paling tepat. Namun kata Mia, motifnya belum cukup kuat karena terlalu kejam membunuh kakek tua yang suka main FF tanpa motif yang kuat. Zhuang mengingat momen bertemu dengan Ryo. Kalau Ryo hanya memujinya tentang prestasi Zhuang. Walaupun dia memiliki mata giok, namun hubungannya apa dengan kakek Gu? Lalu Ding memberikan surat dari tim arkeolog. Di dalamnya terdapat foto alumni Fakultas Arkeolog Universitas Bantar Parang. Surat itu ditulis oleh kakek Qiming, berisikan pemberitahuan tentang penemuan makam, namun anehnya, makam itu bergambarkan totem mata. Dan ketika menyelidiki tempat itu, tim penyelidikan malah mengalami bahaya. Kayak ada penunggunya kayak di pohon nangka. Kemudian kakek Nagawa Yohi, salah satu tim, tiba-tiba mengalami sakit kepala dan kehilangan fungsi 5 inderanya dan mulai berhalusinasi. Dan itu adalah surat untuk kakekku dari kakek Qiming. Mia bertanya, apakah Ryosuke Nakagawa memiliki hubungan dengan Nakagawa Yoshi? Ya, sama-sama dari Jepang dan biasanya disensor. Itu mah beda Bambang. Zhuang bilang, mungkin kakekku menemukan hal penting. Jadi kakekku dieksekusi. Yuno bilang kalau Ryosuke Nakagawa merupakan presiden dari perusahaan Nakagawa. Dan kemudian Yuno akan mencari tahu hubungannya dengan Nakagawa Yoshi. Zhuang teringat isi manuskrip yang menggambarkan ciri-ciri efek dari memiliki mata dewa, yaitu gampang migrain, buta, budek, dan lainnya. Pagi hari mereka sarapan bersama. Karena Huang sudah bandreng pengen kawin, masakannya jadi terlalu asin. Tapi Zhuang masih makan dengan lahap dan bilang tidak ada rasanya. Hambar, kok kayak kena covid ya? Kalian pernah nggak kena covid? Saya nggak tahu kena covid atau enggak, tapi pernah hilang penciuman sama perasa. Tapi anehnya pas ditampar kok masih sakit ya? Yang lain pun merasa aneh. Zhuang fan-fan aja dan memuji masakan dan menikmati setiap momen. Lalu dia mengambil amer. Dan mungkin itu efek sedih karena kakekku wafat sehingga Zhuang sedikit labil. Zhuang bilang, ya begitulah takdir, ada hidup ada kematian. Tatapannya lesu dan malah menitipkan rumah Ruyun ke Huang. Zhuang mulai mengucapkan pesan ke masing-masing. Ke Jia, kalau dia orangnya judes tetapi baik. Kemudian dia bilang ke Peng untuk menyewakan saja kamarnya kalau dia butuh uang. Kemudian ke Mia, Zhuang bilang Mia orang yang baik dan selalu menyelamatkannya. Dan kemudian Zhuang mulai mabuk. Mia bilang mungkin kematian kakekku adalah pukulan yang berat. Huang menemukan manuskrip dari Nona Qin dan meminta kejelasan dari Zhuang. Huang tanya apakah Zhuang adalah Feng Quan yang hidup kembali. Dia bisa mencari harta karun, bisa mudah menemukan giok yang bagus. Lalu apakah Zhuang merasakan tubuhnya mulai ada perubahan? Zhuang mengaku kalau dia memang punya kekuatan mata dewa sejak kejadian di Pegadaian dulu. Huang bilang apakah kamu terlihat murung karena tulisan buruk di manuskrip itu tentang efek dari memiliki kekuatan mata dewa. Tenang saja, penyakit saraf bisa disembuhkan. Nanti datang saja ke klinik Tongtong. Zhuang menjawab, waktu makan bersama, dia sudah tidak merasakan asin dan berharap bisa hidup lebih lama. Mia juga mendengar obrolan mereka. Peng juga ternyata mendengar obrolan mereka. Wah, banyak banget yang nguping ini. Dan sudah menduga ketika kejadian menginjak ranjau darat di Myanmar. Huang yakin kalau saat ini di dunia kedokteran lebih canggih. Zaman dulu kan belum. Karena orang kena panu saja bisa mati kalau ketabrak mobil. Huang bertanya, apakah selama ini Zhuang melihatnya dengan keadaan telanjang karena dia matanya bisa tembus pandang? Dengan bijak Zhuang menjawab, oh bocah gemblung. Esok paginya Qin menemuinya bilang kalau dia tahu info tentang Ryosuke Nakagawa. Zhuang sebenarnya sudah malas banget, tetapi demi menangkap pembunuh kakekku, dia mau menerima informasi itu. Mereka sedang berada di Kiev. Menurut informasi yang mereka dapat, Ryosuke berada di Kiev untuk menemui temannya yang bernama Victor, kolega dekatnya. Ryosuke sangat
dekat dengan Victor karena kakek mereka sama-sama kakek-kakek. Jadi tidak mungkin Ryosuke tidak datang ke acara Victor. Mia terlihat khawatir karena dia sudah tahu rahasia Zhuang. Zhuang bilang mungkin akan sulit menemukan Ryosuke karena dia di cave dan tidak tahu banyak tentang Victor. Huang mulai merencanakan bisa mendekati Victor. Huang berperan menjadi lelaki Cina kaya raya, ganteng namun tidak pelit. Mia menjadi wanita penarik perhatian, matre, cantik tapi bego. Kalau Huang menjadi lelaki cerdas, kaya raya, rajin menabung, tidak berketombe, bisa bahasa kolbu, dan siap bertugas lintas alam semesta, bisa juga gear 5. Pokoknya idaman lah. Dan mereka mulai menjalankan aksinya. Dalam museum sedang ada acara pameran 100 tahunan. Di museum itu ada beberapa benda yang hanya ada di situ. Zhuang dan Huang menjadi pasangan kaya raya dan Huang hanya pembantu saja. Mereka melihat benda-benda antik dari Tiongkok dan mereka akan membeli semuanya. Nggak tahu duitnya ada apa enggak. Ketika Zhuang sedang menjelaskan benda di sana, datang seorang Pak Le dan dia adalah yang bernama Victor, kepala museum di sana. Victor memuji pengetahuan Zhuang. Zhuang juga bertanya tentang banyaknya koleksi dinasti Qin. Bagaimana cara Victor mendapatkannya? Apakah mencuri atau ngepet? Karena itu barang antik dan sulit untuk didapatkan. Victor bilang, dari penjualan barang antik dan barang di sini legal semua, ada BPKB-nya, mau hutang berapa. Lalu ada orang berteriak kalau lukisan di sana ada yang palsu. Kambing dong, Orang itu sebut saja Ucil, bilang kalau lukisan ini digambar oleh salah satu member boyband bernama Ninja Turtles yang bernama Raphael. Yap, betul sekali, yang suka makan seblak. Nah, lukisan ini dia yang menggambarnya, si Raphael itu. Karena lukisan yang asli ada di Museum Emiltas. Kayaknya ini orang lagi mabuk boba ini. Victor menjelaskan kalau itu beneran asli dan memang meminjam dari Museum Emiltas. Lalu Ucil menantangnya. Ucil punya lukisan. Kalau lukisan itu palsu, berarti Ucil bukan ahli lukisan. Dan jika Victor bisa menjelaskan lukisannya, itu membuktikan bahwa dia beneran ahli. Dan Ucil akan memamerkan lukisan koleksi Ucil secara gratis dan akan memakannya kalau lukisan itu memang palsu. Kemudian Victor mengeceknya. Victor menjelaskan lukisan itu. Victor bilang kalau lukisan itu ya nggak ada masalah, yang ada masalah itu kepala kau Ucil. Lalu Zhuang mencoba melihatnya. Zhuang bertanya apakah Ucil membelinya dengan harga mahal. Ucil menjawab, ya beberapa ember uang lah. Lalu Zhuang melanjutkan, selamat, Anda kena prank. Lukisan itu palsu. Kalau lukisan itu inskripsinya salah dan tidak sesuai dengan buku sejarah yang ada. Begitu juga yang satunya, lukisan yang dilukis oleh Xia Javier yang bertemakan kasih sayang sepasang suami istri. Di situ tertulis inskripsi tahun 1945. Namun tahun 1944 Javier kehilangan istrinya. Dan bagaimana mungkin dia melukis tentang kebahagiaan suami istri sedangkan Javier baru ditinggal istrinya meninggal. Gak mungkin juga wanita yang digambarkan Javier itu istri orang. Semua orang memuji Zhuang. Iya ya, pemberaninya si AA. Aku suka primata pemberani. Huang menagih kepada Ucil kalau barang itu palsu, Ucil akan memakannya. Dan Ucil malah ngomel, katanya kepalanya kepanasan. Victor mengajak Zhuang dan lainnya ngopi bareng. Lalu Victor memberikan arloji era Victoria sebagai rasa terima kasih. Tiba-tiba Victor bilang kalau sebenarnya Zhuang datang bukan karena pameran, karena Ryosuke Nakagawa. Betul atau tidak? Kemudian Zhuang dengan terang-terangan meminta bantuan Victor. Namun Victor menolaknya untuk memberitahu keberadaan Ryosuke. Dan Mia bilang juga ini soal nyawa seorang kakek. Dan Victor malah mengusirnya. Akhirnya Zhuang mengembalikan jam pemberiannya. Di tempat lain, Ryosuke yang sedang melihat berkas kakekku mendapat pesan dari Victor kalau Zhuang datang untuk mencarinya. Zhuang bilang kalau mata giok mungkin di tangan Victor, dan kalau ada mata giok, Ryosuke pasti akan mendatanginya. Mungkin mereka harus barter, tapi bingung barternya apa. Kemudian Mia melihat brosur benda utama pameran
adalah tongkat batu rubi merah. Tetapi dari tadi mereka di museum, mereka tidak melihatnya. Kemudian Huang melihat berita di forum jual beli batu giok second kalau Museum Victor diberitakan telah kemalingan. Tetapi mungkin untuk menjaga nama baik kepala museum, Victor bilang kalau tidak ada barang yang hilang. Dan mungkin barang yang hilang adalah tongkat merah batu rubi harta utama di museum itu. Kemudian mereka mampir ke bar. Mia kurang cocok karena tidak ada sate usus dan keraca keong. Lalu ada preman lokal yang mengajak Huang untuk minum bersama. Dan akhirnya Mia dan Zhuang juga ikut minum bersama. Kemudian Mia teringat momen di sini, waktu dulu mereka pertama kali ke cave. Dan bertanya tentang matanya. Kemudian Zhuang bilang, matanya hebat, bisa melihat apa saja. Tetapi Zhuang tidak bisa melihat isi hati dan emosi. Begitu juga rahasia yang Mia tutupi.